Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 1650185. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode Zone of Tolerance dalam kurung ZOT untuk penilaian pelayanan pasien pada puskesmas. Adapun latar belakangnya, kepuasan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa puas dengan hasil yang dikerjakan atau harapan yang terpenuhi. Misalnya di dalam hal pelayanan. Pelayanan dikatakan memuaskan apabila memenuhi kualitas layanan yang diberikan. Dapat dilakukan dengan cara pengukuran. Ada beberapa metode atau cara pengukuran kepuasan pelayanan. Pentingnya pengukuran kepuasan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dalam kurung Depkes RI 1991. Dengan kata lain, Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Menurut Kepmenkes RI nomor 128-Menkes SK-SK-2-2004 Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Permasalahan yang menjadi bahan penelitian adalah Puskesmas Sayap Hilir masih belum memiliki bahan evaluasi, misalnya kuesioner untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan yang Puskesmas berikan. Batasan masalah. Penilaian hanya dilakukan pada pasien yang berobat di Puskesmas Sayap Hilir sebanyak 100 responden. Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tangibles dalam kurung lokasi puskesmas yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Luasnya tempat parkir yang dimiliki puskesmas, ruang tunggu, televisi, kursi, dan lain-lain. Reliability dalam kurung pelayanan yang ada pada puskesmas. Responsiveness dalam kurung respon pihak puskesmas jika ada permintaan pasien yang dianggap baru. Respon pihak puskesmas jika ada kritik dan saran dari pasien. Experience, tingkat keramahan karyawan pada pasien, lingkungan puskesmas yang aman, puskesmas yang bersih dan nyaman. Empati, komunikasi yang baik antara karyawan dengan pasien, tanggung jawab dari pihak puskesmas jika terdapat pelayanan kurang baik. Batasan masalah, melakukan perhitungan uji validitas dan reliabilitas. Skala Likert untuk penilaian dalam kuesioner yaitu SKP sangat kurang puas, KP kurang puas, CP cukup puas, P puas, SP sangat puas. Hasil output dalam bentuk keterangan puas, tidak puas, dan tidak puas tapi masih bisa diterima. Penjelasan metode. Metode Zone of Tolerance adalah daerah antara di mana layanan menjadi batas atas adalah layanan yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan layanan yang menjadi batas bawahnya adalah layanan minimal yang masih dapat diterima oleh konsumen. Jika layanan yang didapat berada di atas zona toleransi, artinya kualitas layanan yang ada saat ini sudah dapat memuaskan keinginan konsumen. Begitupun sebaliknya. Zona toleransi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan kualitas pelayanan yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepuasan konsumen. Saya akan lanjut demo program saya.
Di sini ada form pertama, form login. Baiklah, saya akan masuk sebagai admin. Masuk. Di sini ada form menu utama. Di sini ada dua pilihan, yaitu data penelitian dan zone of tolerance. Kita akan masuk ke data penilaian. Kode respondents 101 karena kita sudah kasih masuk 100 responden ya. Terus ini kita ubah. Kita cari yang paling 100-nya ya. Kita cari. Ini ada Ridwan. Kita ubah ya. Umurnya 23, kita ubah jadi 22 ya. Kita simpan. Data berhasil diubah. Oke, dia 101. Kita balik lagi ya, cari 100 RPD 100, kita cari. Ini ada Ridwan, usianya sudah berubah ya, jadi 22. Kita balik 23. Data berhasil diubah. Oke, kita ke menu utama ya. Sekarang kita ke zone of tolerance. Hitung persipet. Hitung persipetnya. Ini ada 100 ya. Ada 100 data. Ini jumlahnya sudah ada 100 data ya. Untuk mendapatkan kata-katanya ini, totalnya ini dibagi dengan jumlah respondennya. Itu kan jumlah sekarang ini ada 100, berarti jumlahnya ini 396 dibagi dengan 100, gitu ya. Baiklah, kita lanjut ke form user. Kita hitung. Ini response juga sudah 100 ya. Perform adequate. Dan kita langsung masuk ke perhitungan zat ya. Untuk mendapatkan kata-katanya sama seperti tadi ya. Pemetaan zat tiap pertanyaan. Itu Participate, desert, adequate itu kata-katanya dari yang tadi ya, penilaian harapan, sekarang, dan minimum. Untuk mendapatkan nilai MSA-nya ini diperoleh dari Participate dikurang dengan adequate ya. Kalau untuk nilai MSS-nya didapatkan dari Participate dikurang dengan desert. Nah, untuk mendapatkan zotnya ini, MSA dibagi dengan desert dikurang adequate. Oke, kesimpulannya tidak puas namun masih dapat diterima. Di pemeta zot tiap dimensi ini untuk mendapatkan persipetnya, yaitu persipet yang ini di tiap dimensi dijumlahkan lalu dibagi dengan dimensi tiap pertanyaan. Ini kan ada 3 dimensinya.
tiap pertanyaannya juga 3. Jadi dibagi jumlah kata-kata versified di sini dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah ini. Begitu juga dengan dessert, adequate, dan kalau MSA-nya sama seperti tadi, versified dikurang dengan adequate. MSS-nya juga versified dikurang dengan dessert. Begitu juga dengan zotnya. Baiklah, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.